Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, makin panas. Ijazah mantan Presiden Jokowi yang diduga palsu akhirnya terbongkar. Di video kali ini, sejumlah pakar telematika dan ahli digital forensik terus membongkar dan memastikan bahwa ijazah mantan Presiden Joko Widodo 11.000 triliun persen adalah palsu katanya. Bahkan, salah satu dosen Universitas UGM sampai blunder yang mengatakan kalau ijazah Jokowi itu dulu ada, tapi sekarang menghilang katanya. Kok bisa? Sekelas presiden seperti Jokowi, ijazahnya kok bisa hilang gitu ya? Lalu gimana dengan nasib ijazah para alumni UGM yang lain? Apakah ikut hilang? Wah, ini kacau ini ya. Makin meragukan nih kalau soal ini guys. Nah, penasaran seperti apa videonya? Ini dia. Let's go. Yeah, let's go. Saya berani pastikan foto di ijazah adalah miliknya Dumantno Budi Utomo. Dumantno Budi Utomo, sepupunya Jokowi. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Bisa dia, saya kemudian cari juga, ketemu juga akhirnya foto Jokowi dulu dengan Dumantno itu. Kok beda usianya? Memang ternyata beda. Mereka berdua itu terpaut usia sekitar 16 tahun. Sampai lebih jauh. Ya, Jokowi lebih tua. Ya, Jokowi tahun 61, Dumantno ini lahir tahun 77. Oh, masih muda ya dia? 8 Juli 77. Dan bentuknya sekarang, wajahnya sekarang pun, kalau dilihat akhirnya orang juga bisa tahu akhirnya bibirnya tebel, telinganya diaplang, hidungnya juga sedikit mancung, pakai kacamata. Yang namanya pakai kacamata itu kan nggak bisa hilang, ya kan? Jadi ini memang membuat saya, wah ini memang sebuah proses yang luar biasa ini. Kaget saya, terus terang. Iya. Kesimpulannya lebih dari 80% ini match. Artinya kita sangat siap untuk datang ke Jogja dan siap juga untuk datang ke Solo. Artinya ke Jogja kita akan mendesak rektor untuk menjelaskan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Jokowi yang kita yakini bahwa dia tidak lulus ataupun skripsinya palsu dan ijazahnya pun palsu. Artinya konfirmasi pada saat 15 besok. Kemudian ke Solo, ya tentu kita akan menagih langsung kepada Jokowi mana asli yang selalu digembor-gemborkannya itu dan nggak pernah keluar itu. Artinya kalau dua ini kita telah dapatkan, maka kesimpulannya sudah jelas bahwa tangkap Jokowi dan adili Jokowi, lalu penjarakan. Kalau perlu hukum mati karena dosanya sudah sangat besar terhadap bangsa, rakyat, negara Indonesia. Sebagai advokat, Sebentar guys. Wah, benar. Andaikan ini benar terbukti bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu benar-benar palsu. Nah, itu gimana itu kira-kira ya guys ya? Gimana tuh reaksi para buzzer-buzzernya Pak Jokowi yang dikatakan ternak-ternaknya Mulyono gitu ya. Tadi dan juga pakar telematika tadi juga mengatakan Bang Roy Suryo tadi bahwa itu max fix istilahnya gitu ya, bahwa itu bukan ijazahnya Pak Jokowi yang dipublikasikan di sosial media, itu bukan gitu ya. Nah, ngeri nih ya. Jadi andaikan beliau benar ijazahnya palsu, terus gimana jadi presiden, gimana jadi gubernur dulu, jadi wali kota gitu, kok bisa lolos gitu ya? Apa nggak ada seleksi gitu, semacam kayak apa tuh pendaftaran lalu seleksilah gitu ya? Apa nggak diseleksi seperti itu? Nah, itu yang kita ragukan, kok bisa lolos gitu ya? Nah, coba guys kita lanjut. Saya mau tanya, bagaimana seandainya berhasil dibuktikan bahwa Jokowi tidak punya ijazah atau ijazah yang palsu? Maksud saya dampaknya terhadap selama ini 10 tahun kekuasaan dia gimana, Pak? ya saya kira rontok nanti semua. Itu kan satu sistem, satu jaringan. Kalau misalnya induknya sudah rontok karena palsunya tadi itu, maka akan berpengaruh terhadap jaringannya yang ada. Jadi si sistem juga akan ikut rontok. Artinya bukan nanti hanya Jokowi saja yang bisa terkena sanksi hukum, semua juga
kroninya. Tapi sebagai presiden kan dia menandatangani begitu banyak SK itu yang nantinya tidak membuat sah semuanya. Batal demi hukum. Batal demi hukum, atau kalau mau perlu melakukan proses penekanan pengadilan dapat dibatalkan. Dua kemungkinannya. Tapi itu sudah 10 tahun para menteri sudah selesai menjabat dan sebagainya, gimana ini? Kan itu dampaknya sangat, implikasinya sangat luas itu, dan bisa goncang di negara. Ya, artinya termasuk presiden yang menjadi kelanjutannya. Ya, bertanggung jawab, makanya kita himbau dari sekarang. Ayo bareng-bareng sama rakyat. Gitu. Kalau nanti dia diam saja, dia tidak ikut campur gitu kan, malahan mendukung, maka dia terkena risiko atau bagian dari sistem tadi, bagian dari rezim yang harus diruntuhkan juga nantinya, di penjara juga. Gitu. Jadi Bang, satu lagi Bang, sebagai pertanyaan terakhir, ini selain dampak-dampak tadi, salah satu yang dia tanda tangan ini kan utang yang sampai 8.000 triliun lebih, ini gimana nih Bang? Ngeri juga nih Bang. Apa jadi utang pribadi dia atau bagaimana? saya kira pandangan seperti itu sudah cukup banyak, bahwa akan jadi utang pribadi. Artinya ini akan jadi masalah besar. Oleh karena itu soal ijazah ini sederhana tapi berdampak kompleks gitu. Oleh karena itu bakal jadi skandal, bahkan jadi krisis besar. Karena ini kalau menurut saya begitu kita bisa temukan tentang status ijazahnya itu yang diawali dari skripsinya, sehingga 15 besok dan 16 besok itu sangat menentukan bagi kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Oke, kita berdoa Bang ya, besok semua Allah mudahkan, Allah Amin. lancarkan, ya. Allahumma yasir wala tu'asir. Allahumma yasir wala tu'asir. Ya Allah, mudahkan, jangan beratkan ya Allah. Iya, bentar guys, bentar. Jadi andaikan benar ini ya, sekali lagi andaikan benar ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, terus apakah mungkin beliau ditangkap oleh polisi, oleh penegak hukum itu? Apakah mungkin? Sedangkan anaknya aja wakil presiden, ya enggak? Jadi apakah mungkin seorang anak menangkap bapaknya, memenjarakan bapaknya gitu, sementara presidennya sendiri juga hidup Jokowi, katanya? Nggak mungkin. Kalau menurut saya itu nggak mungkin. Andaikan benar aja itu terbukti ijazahnya Pak Jokowi palsu misalnya, nggak mungkin. Gua nggak percaya kalau Pak Jokowi itu akan diadili, nggak yakin sama sekali, nggak bakalan ya. Jadi ya, tapi semoga aja Kapolrinya nanti yang berikutnya setelah Pak Kapolri ini, andaikan ada lagi Kapolri yang lebih tegas, mungkin berani mengadili, dan juga hakim-hakimnya yang lebih berani lagi mengadili, mungkin itu mungkin ya. Tapi selagi Kapolrinya ini terus hakim-hakimnya yang itu terus, nggak mungkin. Sedangkan anaknya Jawapres, orang nomor 2 di RI ini guys, nggak mungkin dia nangkap bapaknya, nggak mungkin. Kualat namanya, ya nggak guys? Yang setuju dong, tolong komen di bawah ya. Lanjut. Itu datanya ke Fakultas Kehutanan, Bang Rismon. Iya, di perpustakaan Fakultas Kehutanan. Kebetulan ada seorang bapak petugas di sana, baik, tanpa saya minta malah dikasih, Pak. Jangan-jangan ada yang nuduh KKN ini. Masa KKN kolusi gitu Bang Risman? Nyokok kali petugas jadi Pak Roy dan Pak Ihsan itu saya diawasi juga, hanya sekitar 5 menit. Saya pegang, dan itu harus cepat gitu, saya foto gitu. Makanya cuma beberapa halaman saja saya ambil gitu. Cuma 5 menit lah gitu diawasi. Tayang ya, Bang Risman nggak sempat kalau waktu itu bawa scanner portable gitu, HP ScanJet gitu ya, atau Canon ScanJet itu, kalau sempat bawa laptop tuh, wah, cukup halaman pengesahan tuh di scan, kita analis, udah nggak usah uji karbon, pegang itu. Jadi halaman apa aja yang Bang Rismon foto untuk kemudian dianalisis dan kemudian bilang ini palsu? Itu Pak, tadi sudah saya berikan tadi ke lewat email ya, khususnya lembar pengesahan. Ya. Lembar pengesahan itu saya sudah melakukan pencocokan karakter ya, pencocokan string. Ya, nanti kalau di pengadilan kita buka, itu ada sejumlah karakter yang sangat spesial khusus untuk Times New Roman. Karakter S, lengkungannya terus tipis sekali. Terus karakter N, M, L, K, dan lainnya. Dan itu akan menjadi senjata kita nanti di pengadilan. Kalau mereka mengatakan bahwa itu bukan produk dari Microsoft Word dengan teknologi cetak yang sudah sedikitnya inkjet. Ya. Sedikitnya inkjet itu Pak. Karena pattern dari dot matrix itu 16 kolom. Titik-titiknya itu setiap karakter 16 kolom. Itu bisa kita deteksi Pak. Patternnya masih kelihatan. Nah, makanya lembar pengesahan ini di samping tidak ditandatangani
di samping tidak ada tanggal, tidak ada lembar pengesahan untuk dosen penguji. Jadi secara administratif ini pun sudah kacau. Makanya saya berani bilang 11.000 triliun % palsu. Waduh, jadi sepintar-pintar apapun seseorang masih ada lagi yang lebih pintar dari orang tersebut gitu ya. Sepintar-pintar apapun mereka membuat ijazah, tulisan segala macam, foto lah gitu ya, kertasnya, masih ada lagi yang lebih hebat dari orang itu. Nah, seperti yang Bang Rismon ini, Bang Rismon Sianipar ini yang luar biasa pemberaninya, sangat vokal sekali menyuarakan kalau ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu katanya. Luar biasa. Lanjut guys. Untuk mempermasalahkan penyebar hoax ijazah palsunya Pak Jokowi. Nah, sekarang ada pernyataan kontroversial dari Guru Besar Hukum Pidana UGM, Profesor Dr. Markus Priyo Gunarto. Nah, beliau ini bikin statement katanya dulunya ijazah Pak Jokowi itu memang pernah ada, tapi sekarang tuh udah nggak ada katanya di arsip resmi UGM. Ya ini menurut saya jadi bikin masalah baru gitu. Kan pertanyaannya orang biasa aja, mahasiswa biasa gitu ya, arsipnya bisa dijaga sama kampus. Nah ini presiden kok bisa-bisanya nggak ada atau hilang gitu. Waduh. Kan jadi mahasiswa bukan pas zaman perang. Kan kalau zaman perang mungkin aja tuh ijazahnya Pak Jokowi dibawa sama penjajah. Ya gue yakin banget dengan pernyataan kayak begini tuh bisa bikin netizen jadi makin tambah curiga ijazahnya Pak Jokowi itu asli atau palsu. Waduh, wah iya benar ya. Kalau gitu ceritanya ya gue sendiri juga meragukan kalau ijazah Pak Jokowi itu adalah asli gitu ya. Berkemungkinan juga yang dikatakan Bang Rismon tadi mungkin palsu gitu ya. Sebab sekelas Presiden Jokowi aja gitu ya, di UGM ijazahnya bisa hilang kata salah satu guru besar di UGM gitu. Itu kan nggak mungkin. Lalu andaikan ijazahnya Pak Jokowi itu hilang, terus gimana dengan nasib ijazah alumni yang lainnya? Apakah mungkin ikut hilang juga gitu ya, seperti Pak Anies Rashid Baswedan gitu, terus Bapak Mahfud MD, beliau kan juga alumni UGM gitu dan juga yang lain-lain gitu. Jadi ya terserahlah, tergantung netizen aja lah menilai ya. Andaikan ijazahnya Pak Jokowi itu palsu atau enggaknya ya terserah. Ya kita pun juga meragukan gitu ya, palsu atau aslinya gitu. Andaikan asli atau palsu, anggap aja palsu, terus terbukti, terus beliau ditangkap gitu. Apakah mungkin Pak Jokowi itu ditangkap, diadili, sementara anaknya seorang wakil presiden orang nomor 2 di RI? Nggak mungkin, gue nggak yakin itu akan terjadi gitu ya. Jadi ya sudahlah, semoga harapan netizen, harapan kita semua, dan juga termasuk harapan Bang Rismon tadi, Bang Roy Suryo tadi juga memuaskan, berhasil gitu ya. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.